Oke, netizen, hari ini saya beruntung banget karena saya nongkrong di Bulungan. Terus ini hal yang jarang saya lakukan, memamerkan koleksi saya hari ini. Nih, saya punya album terbaru. Saya bangga karena saya mendapatkan CD terbaru karena ini musik reggae. Tapi lebih bangga lagi karena ini albumnya Tony Key. Tapi nggak cukup bangga kalau cuman dapatkan albumnya seorang Tony Key. Tapi hari ini saya ketemu langsung dengan orangnya. Mas Tony. Oke. Ya. Oke. Nih, Mas Didi, tolong Mas. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Mas Tony nih tentang album ini ya. Baik, gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Tony. Mas Tony gini. Terus terang hari ini datang di Bulungan nih, kaget kan. Gue nggak nyangka. Pengen ketemu Didi, ketemu Mas Amin, nggak nyangka ketemu Mas Tony. Ketemu dikasih ini nih. Mas Tony, ngeliat album ini ya, saya nggak mau bahas ini dulu nih. Covernya ini pasti desainnya Mas Tony kan? Lukisan. Lukisan ya? Desainnya Mas Tony langsung. Kali 90 cm. Ya? 1 meter kali 90. Biar suaranya dapat ya. Halo Mas. Ini lukisan Mas Tony 1 kali 90. 1 kali 90. Ini tentang apa nih? Itu gerhana matahari pertama. Gerhana matahari. Gerhana matahari. Yang awal tahun kemarin ya? Iya. Di Belitung kemarin. Iya. Mas Tony di sana. Iya. Kenapa gerhana matahari? Gerhana matahari menjadikan sesuatu yang apa ya? Dia mungkin peristiwa ratusan tahun ya. Peristiwa yang mungkin diikuti oleh hampir seantero manusia di dunia ya. Karena fenomena alam yang ini jarang terjadi. Dan itu menjadikan merasa bahwa ada sesuatu yang memang kita tidak bisa bikin. Jadi makin kesini Mas Tony ini makin menuju ke sana nih. Ya, Judulnya Sang Cahaya. saja. Ini menggambarkan. Terus kalau buka di dalam lagi nih album ini tuh. Kemarin Slank bikin album, judul albumnya Doa. Saya ngerasa bahwa religiositasnya Slank itu menemu puncaknya hari ini gitu. Hari ini saya terkejut, Mas Tony bikin lagu judulnya Agama. Ini yang lagi rame kan dibahas di Republik ini, toleransi beragama. Nah, Mas Tony cerita agama di lagu ini tentang apa? Mas mau cerita apa sih tentang agama di Indonesia? Cerita independen tentang independen beragama. Artinya dari penggodokan founding fathers kita sampai mencetuskan sila pertama dari Pancasila. Iya, agama itu sila pertama. Sudah ada di surat Kafirin yang ada. Bagimu agamaku, bagimu agama. Udah ada di sini. Dengan versi gula. Berarti ini toleransi dong. Ini yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Sebenarnya sudah dibikin di Pancasila. Iya. Cuman kan seringkali orang lupa bahwa kita sudah hidup macam itu. Seringkali ya ini menjadi bagian dari pengantar, bisa hiburan, bisa edukasi, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sudah jarang diselami dan jarang direnungkan. Ini buat anak muda Pancasila itu mungkin agak dogmatis, meskipun itu memang inti dari kehidupan berbangsa di Indonesia. Tapi dengan adanya pendekatan untukmu agamamu, untukku agamaku di lagu ini, apalagi dalam musik reggae yang dimainin sama Mas Tony, artinya penetrasi ke anak muda jadi lebih. Ya. Tapi menurut Mas Tony ini pertanyaan penting nih Mas, dengan kondisi Indonesia ini, mengkhawatirkan nggak sih toleransi? Sebenarnya beragama enggak, ini? itu hanya letupan-letupan kecil yang memang mungkin secara politis ya mungkin. Politik banget Ya. Tapi kalau kita bicara manusia Indonesia seutuhnya itu sudah sadar semua tentang itu. Ini hanya bagian-bagian yang memang mungkin dipolitisasi. Karena kita jelas, kita masih punya Pancasila. Itu semua orang udah tahu. Saya hidup dari kecil sampai besar itu tetanggaku bermacam-macam. Ada Arab, ada Cina, macam-macam. Jadi dan saya tidak merasa bahwa itu perbedaan. Tapi mungkin dari perbedaan itu menjadikan sesuatu yang lebih bergairah dalam kehidupan. Karena memang kita semua beda, cap jempol kita beda semua. Wah, ini wajib nih. Jadi bukan anak muda yang harusnya
punya album ini harus dengerin lagu agama ini. Ada nilai toleransi yang sangat kuat, tapi para politisi dan juga mungkin Anda yang saat ini duduk di pemerintahan, ya mungkin termasuk Presiden Jokowi dan Gubernur yang saat ini sedang bertarung kandidat gubernur, kayaknya mesti mendengarkan ini. Dan Mas Tony, ini pertama kali saya membuat siaran langsung wawancara seperti ini. Biasanya saya simpan sendiri, tapi hari ini saya berbagi. Nah, karena Mas Tony ini adalah narasumber dan ini dadakan, saya nggak sengaja, ini spontan. Mas Tony kasih nama apa kalau saya besok-besok melakukan siaran langsung wawancara lagi dengan tokoh musik seperti Mas Tony? Apa ya? Apa bagus namanya nih? Namanya apa? Obrolan ini. Bisa sih kayaknya. Karena Mas Tony pakai sang cahaya. Kalau obrolan ini sebagai mahasuara, Bisa juga. mahasuara ya. Ini suara orang-orang penting. Suara Mas Tony bukan hanya mewakili pribadi Mas Tony, tapi saya yakin banget dalam konteks kebudayaan, nggak sekedar musik, suara Mas Tony adalah suara anak bangsa, suara anak muda di Indonesia, dan yang paling penting suara Rastaman, penggemar musik reggae yang konon hari ini jumlahnya sudah mencapai angka 10 juta di seluruh Indonesia. Wow. Dan kita akan ketemu lagi dalam obrolan yang lain. Mas Tony, thank you Mas. Mas Tony, thank you banget. Ya, thank you ya udah ngobrol sama kita. Nih saya dapat albumnya dan tanda tangan Mas Tony. Sip. Spontan, keren lucu ya. Asik. Oke. Spontan gini nih yang Nah, nih ada Mas Didi nih di sini nih. Mas Amin nih, jagoan semua ya. Oke Mas, thank you Mas ya. Mas Tony, malam damai.